Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alayya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal hadi ilal huda wad dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi syalillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila masyayikhina wa masyayikhil amin li rasulillah ila al-alif radiyallahu anhum ajma'in fa'atu ala barakatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Khususan ila al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Sa'id bin Abi Bakar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kemarin kita membahas mengenai hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat dengan perincian-perincian yang sudah kita sampaikan. Kemudian sedikit ada ringkasan, wajibu al-imam istitabatu tarikis shalah, istitabatul murtaddi fil asah. Wajib bagi seorang imam untuk meminta orang yang murtad untuk bertaubat. Bagaimana taubatnya orang murtad? Taubatnya adalah dengan dia mengucapkan kalimat syahadat. Begitu juga termasuk kalau dia murtad dan dia tidak dan dia karena tidak mengindahkan salat, tidak meyakini kewajiban salat, maka cara dia taubat adalah dia mengucapkan syahadat kemudian dia mengerjakan salat. Kemudian bagaimana ada orang kalau seandainya dia membunuh orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu karena malas ataupun karena jahat, karena mengingkari kewajiban sholat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Namun yang berhak untuk mengeksekusi dia hanyalah pemerintah. Terus gimana kalau ada orang yang membunuh tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat? Maka orang seperti begini la dhamana alaihi, tidak ada tanggungan bagi dia, alias dia tidak diqisas. Namun dia berdosa dan nanti akan dapat takzir, dapat hukuman dari imam karena telah mendahului tugasnya imam. Seperti kita mungkin ada pencuri ini kan yang boleh untuk menghukumnya ini polisi. Nah, kita malah pukulin dia, pepak. Nanti ujung-ujungnya kita akan ditangkap oleh polisi karena melakukan main hakim sendiri. Nah, seperti begitu. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya tentang sholat yang terlewatkan. Apa yang wajib dilakukan? Nah, baik itu terlewatkan karena ada uzur, contohnya ketiduran, atau tanpa ada uzur, sudah tahu nih sholat mau habis dia tetap tidak kerjakan.
Faslun utawi iku fasal suwiji fiman ing dalam wong fata kang lewat alaihi ing atase man opo as-shalatu salat. Madza ing opo to yajibu wajib opo ma alaihi ing atase man. Faslun fiman fata alaihi salatu madza yajibu alaihi. Pasal menjelaskan tentang orang yang kehilangan sholat, terlewatkan sholat fardu bagi dia, apa yang wajib dia laksanakan, apa yang wajib yang harus dia kerjakan. Waman utawi sapane wong wajibat kang wajib alaihi ngatasi man apa sholatu sholat, fafatathu tumuli lewat apa sholat ingman, wajaba mengko wajib alaihi ngatasi man apa qada'uha mengkodo solat. Sawaun fatat podo ugo lewat opo solat bi udhrin kelawan udhur sebab udhur au bi ghairi udhrin utawa sebab sakliyane udhur. Waman wajibat alaih solat, siapa yang wajib mengerjakan solat, fafatathu kemudian solat itu terlewatkan oleh dia, wajib alaihi qada'uha maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Dan ini adalah kesepakatan para alim ulama. Kecuali pendapatnya Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah itu adalah mazhab yang digagas oleh Imam Daud Al-Zahiri, yang beliau menggunakan hanya teks-teks tekstual yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa ada pengkiasan. Jadi mazhab beliau ini tidak diakui dan tidak dianggap sebagai mazhab yang mu'tabar. Termasuk di antara pengikut mazhab Zahiriyah adalah Ibnu Hazm, yang sering qaul-qaulnya ini dinukil oleh teman-teman Salafi. Jadi saya pribadi kalau sudah pakai qaulnya mazhab Zahiri maka tidak usah digunakan, karena sanadnya mereka sampai kepada Imam Daud Az-Zahiri ini terputus, enggak sambung seperti madzhabul arba'ah yang memiliki sanad yang muttasil. Kalau kepada Ibnu Hazm, kepada Daud Zahiri ini terputus. Beliau juga termasuk mujtahid. Daud Az-Zahiri termasuk mujtahid. Beliau ini muridnya Imam Syafi'i, namun punya ijtihad sendiri, yaitu tidak mau menggunakan qiyas jari. Saya ulang. Waman wajibat alaihi shalah fafatatu wajib alaihi qadauha. Siapa yang wajib mengerjakan salat kemudian salat itu terlewatkan oleh dia, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya. Sawaun fatat bi udhrin, baik salat itu lewat dikarenakan sebab ada uzur, contohnya seperti tidur atau kelupaan, betul-betul lupa, dia sibuk sekali, fokus sekali di kerjaannya. Sudah berapa ini? Sudah waktu asar. Astagfirullah, salat zuhur saya. Au bi ghairi udhrin, atau tanpa ada uzur, memang sengaja dia tidak mau sholat, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya, seperti penjelasan masalah tarikus shalah yang kemarin. Fa in kana fawatuha bi udhrin, kalau fa in kana mukalamun ono apa fawatuha lewatane salat bi udhrin sebab udhur, kana mengko ono apa qadauha mengqada salat ala tarahi ing atase tarahi. Tarahi itu artinya longgar. Tidak harus seketika itu juga dikerjakan, tetapi boleh nanti-nanti. Fa in kana fawatuha bi udhrin, kalau seandainya salat yang fardu tersebut terlewatkan sebab adanya uzur, contohnya ketiduran, maka kana qada'uha ala tarahi, mengqadanya itu secara longgar, boleh nanti, enggak langsung seketika itu juga. Contohnya Fairuz, dia main bola di di sore hari, main bola sampai jam 5, kecapean dia tidak bisa tahan kantuknya nih, hanya ketiduran. Pas bangun-bangun sudah masuk waktu isya, artinya dia nggak sholat maghrib,
Nah, maka bagi virus wajib mengqadha salat maghrib itu. Namun boleh dia kerjakan di waktu isya tadi atau di waktu-waktu yang lain. Paling afdal secepatnya langsung dikerjakan. Waktu ingat langsung kerjakan. Tapi tidak wajib. Bisa dipahami? Kalau terlewatkannya sholat karena adanya uzur. Lakin yustahabbu ang tetapi dan sunnah ake dianjurkan lahu bagi man opo ayyaqadiya yang to mengkodoknya alal fauri ngatasé seketika. Nah, seperti yang saya bahas tadi. Akan tapi disunnahkan dianjurkan bagi dia untuk mengkodoknya secara langsung seketika itu juga. Alat tarahi itu artinya luas, waktunya itu luas. Alal faur waktunya seketika itu juga. Wa in kana law namun ono apa fawatuha terlewatnya salat bi ghairi udhrin kelawan tanpa udzur, sebab tanpa udzur wajib mengko wajib alaihi ngatasi man apa ayaqdiyaha yen to mengqadai salat alal fauri ing ngatasi saknalika. Akan tetapi wa in kana fawatuha bi ghairi udhrin, kalau terlewatkannya salat itu tanpa ada udzur, sengaja terlewat, maka wajib alaihi ayyaqdiyaha alal fauri, maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat itu secara langsung. Ketika ingat langsung dia salat. Bahkan dia menggunakan seluruh waktu-waktunya selain waktu untuk ma'isyah, selain waktu untuk mencari nafkah ataupun tidur ataupun makan, dia gunakan untuk mengqadai salatnya. Astagfirullah. Kenapa? Li'annahu korona teman satuhune man iku mufarritun ceroboh bitarkiha kelawan ninggalake salat. Karena sungguhnya dia telah ceroboh meninggalkan salat. Wa idza wajaba lan ari kalane wajib ala mufarrit ing atase wong kang ceroboh opol qada fauran halih saknalika fa hal yajibu mongko ana to wajib alaihi ing atase mufarrid apa sarfu jami awqatihi, menggunakan seluruh mentasarrufkan seluruh waktu-waktune mufarrid lil qada'i kanggo qada. Wa annahu lan taman satuhune mufarrid iku yahrumu haram ali ngatasi mufarrid apa fi'lu nawafili ngerjaake pira-pira salat kang sunnah wa tatawuati lan pira-pira salat kang sunnah pira-pira ibadah sunnah ka salati kaya salat wa tawafilan tawaf wa kadzalan kaya menawa fi'lu nawafil tatawuati fi'lu furu wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkonone haram fi'lu nawafil tatawuat fi'lu furudil kifayah utawi ngerjake pira-pira fardu kifayah ka salatul janazah kaya salat jenazah li'anna qada karana taman satune qada iku muqaddamun den dahuluake ala jami dzalik ing atase mengkono-mengkonone kabeh ing atase kabehane mengkono-mengkono fihi mongko iku tetap ing dalam ikilah permasalahan wajhani utawi dua wajah. Ada dua pendapat. Bentar. Wa idza wajaba al mufarrid qada mufarran, kalau apabila bagi orang yang mufarrid, orang yang ceroboh meninggalkan salat itu wajib mengqada salatnya secara fauran, secara langsung. Fahal yajibu alaihi sarfu jami' awqati lil qada, maka apakah wajib bagi dia untuk mentasarrufkan menggunakan seluruh waktu-waktunya untuk mengqada salat? Wa annahu yahrumu alaihi fi'lu nawafili wa tatawu'ati ka salati wa tawaf, dan apakah haram bagi dia untuk mengerjakan nawafil ibadah salat-salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah tatawu'at. Dan begitu juga apakah haram bagi dia untuk mengerjakan wakadha fi'lu furudil kifayah, mengerjakan fardu kifayah ka salatul janazah seperti salat janazah. Li'anna al-qada muqaddam ala jami' dzalik, karena semuanya qada didahulukan daripada semua itu. Maka dalam pertanyaan ini, dalam permasalahan ini fihi wajhani, terdapat dua wajah, dua riwayat. Yang pertama, yajibu alaihi sarfu jami' awqatihi lima dzukira. Yajibu wajib alaihi ngatasi mufarrid apa sarfu jami' awqatihi, menggunakan seluruh waktu-waktune mufarrid lima marang perkara dzukira kang wis disebut apa mah.
siwa ma sakliyane perkara yuhtaju kang den butuhake apa mah disarfihi marang menggunakan seluruh waktu-waktunya lima marang perkara labudda kang ora kena ora labudda ora kena nggon jauh iku maujud lahu kedue mufarid minhu saking ma min nahwi naumin saking sapadane tidur au mu'nati man utawa menafakahi wong talzamhu kang wajib ing mufarid apa mu'natuhu menafakahinya au li fi'li wajibin utawa kanggo ngerjakan perkara wajib akhir kang lain mudayyakin kang den sempit yukhsha kang den yukhsha hale den takuti apa fautuhu kehilangane fi'lu wajib akhir mudayyak wa yahmuru lan haram ali ngatasi mufarid apa fi'lu nawafili ngerjake pira-pira salat nafil wa tatawuati lan ibadah sunnah ma'asihatiha sertane sahe nawafil lan tatawuat kada kaya mengkono qalahu ngendika ingza sapa Ibnu Hajar wa Ramli lan Imam Ramli. Tadi tanyakan apakah orang yang mufarid bitarkiha, mufarid yang meninggalkan sholat secara sengaja itu, secara ceroboh itu wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah atau ibadah sunnah, juga tidak boleh mengerjakan perkara yang fardu kifayah. Maka jawaban pertama, kan ada dua jawaban, dua pendapat. Pendapat yang pertama, yajibu alaihi sarfu jami' awqatihi lima dzukira. Wajib bagi dia untuk menggunakan seluruh waktu-waktunya untuk mengerjakan qada salatnya. Siwa ma yuhtaju li sarfihi lima la budda lahu minhu, kecuali sesuatu yang dia butuhkan untuk sesuatu yang dia butuhkan, yang mana perkara tersebut dia akan gunakan untuk menggunakan waktu-waktunya untuk mengqada salat. Contohnya seperti apa? Min nahwi naumin, seperti tidur, au mu'nati man talzamu nafaqatuhu, atau memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi, au li fi'lil wajibin akhar mudayyakin yukhsha fautuhu, atau mengerjakan sesuatu perkara yang wajib yang lain yang dikhawatirkan hilang perkara tersebut. Contohnya mungkin ibunya suruh dia belikan ini ke pasar, itu kan wajib, ibu suruh. Kalau dia sholat aja, nanti ibunya jengkel, sudah ibu berjalan pergi, hilang. Maka boleh bagi dia untuk kerjakan perkara tersebut, mengerjakan perintah ibu tersebut. Fi'lun wajibin akhar mudayyakin yukhsha fautuhu. Wa yahrumu alaina fi'lun nawafil wa tatawwu'at masihatiha, dan haram bagi orang tersebut mengerjakan nawafil, ibadah salat sunnah, dan at-tatawu'at ibadah sunnah ma'asihatiha, walaupun itu sah tapi haram. Bisa dipahami? Sah tapi haram. Ustaz, kok bisa begitu? Ya bisa aja, karena haram itu tidak menghilangkan keabsahan suatu amal. Contohnya ini sejadah khusus buat imam. Ini khusus buat imam. Kamu bukan jadi imam, tapi kamu sholat di sejadahnya imam. Maka sholat kamu kalau memenuhi syarat dan rukun sholat itu sah. Perbuatan kamu sholat di atas sejadah imam ini adalah haram. Kok bisa? Karena sejadahnya khusus imam, kamu serobot kekhususan imam dan kamu sholat di atas itu menjadi gosok, mengkosop tempatnya sejadahnya imam. Bisa dipahami? Kadza qalahu Ibnu Hajar wa Ramli, dan inilah yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Ar-Ramli. Pendapat yang kedua, yakunu qada'u ala tarahi wal istita'ati min ghairi tadyiqin wala tasahulin. Yakunu ana apal qada ala tarahi ing atase longgar, wal istita'ati lan kemampuan min ghairi tadyiqin, tanpa sakliyane menyia-nyiakan, tadyiqin menyempitkan, wala tasahulin lan tidak juga mencari-cari perkara yang mudah.
memudah-mudahkan, tasahulin memudah-mudahkan, tadyik menyempitkan, membuat sesak, membuat orang itu susah sekali. Tasahul itu memudah-mudahkan, nanti aja kalau gitu. Pendapat yang kedua mengatakan qada itu baik itu dengan uzur ataupun tanpa ada uzur. Khususnya di sini tentang tanpa ada uzur, maka boleh mengqadanya ala tarahi, secara longgar, tanpa tadyik, tanpa memberatkan diri, tanpa mempersulit diri, tanpa tasahul, tanpa memudah-mudahkan. Nanti aja. Wa qad qala, dan lan teman-teman mesmu ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsu, diutus sapa ingsun, rupane kaul bu'itsu bil hanafiyati samha. Bu'itsu diutus sapa ingsun bil hanafiyati kelawan hanifiyah bil hanifiyati kelawan hanifiyah, agama yang lurus, as-samhati kang mudah. Aku diutus, dalilnya apa? Dalilnya itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati samha, aku diutus dengan agama hanif, agama yang lurus, as-samhati yang mudah. Wa qala, dan ngendika sinten Rasul aidan halemaleh, yasiru, memudahkan sapa sira kabeh, wala tu'assiru, lan ojo memberatkan, mempersulit sapa sira kabeh. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Qalahu, ngendika ing pendapat yang kedua sapa Al Habibu Abdullah Al Haddad, Al Habib Abdullah Al Haddad. Jadi menurut Al Habib Abdullah Al Haddad, salat yang ditinggal dalam keadaan tanpa ada uzur itu bisa diqadha secara tarahi, secara longgar, bi ghairi tadyikin, min ghairi tadyikin, tanpa mempersulit diri, wala tasahuli, dan tidak pula memudah-mudahkan. Pendapat yang pertama, dan ini yang mu'tamad, yang menjadi fatwa di dalam mazhab, adalah bagi yang meninggalkan sholat karena tanpa ada uzur, dia wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat. Sedangkan pendapat yang kedua ini dari Al Habib Abdullah bin Ahmad, dari Habib Abdullah Al Haddad, beliau mengatakan wajib mengqadhanya itu tidak secara faur tetapi tarahi, min ghairi tadyikin wala tasahulin, tanpa mempersulit diri dan tanpa memudah-mudahkan. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat, kepada umat. Kita lihat ada orang datang ke kita penuh dengan tatoan badannya. Ini belum kenal agama, tapi baru dia taubat. Ustaz, saya ini sudah 20 tahun gak sholat. Jadi bagaimana sholatku ini? Wajib kamu qadha. Terus bagaimana mengqadhanya? Kalau kita lihat dia ini imannya kuat, mungkin dia ini karkun 3 hari. Biasanya karkun itu lagi jos, apalagi preman tuh jos mereka. Maka kita bisa fatwakan kepada dia fatwa qaul mu'tamad dalam mazhab kita, yaitu menggunakan sarfu jami' awqatihi li qada'is shalah, menggunakan seluruh waktu-waktunya untuk mengqadha salat, siwa ma yuhtaju li sarfihi lima la budda lahu minhu. Bisa dipahami? Tetapi kalau yang datang kepada kita ini orang yang imannya belum kuat, yakinnya belum kuat, baru taubat, tapi baru taubat biasa. Kalau kita fatwakan dengan fatwa mu'tamad, bisa-bisa dia malah lari. Maka kita bisa fatwakan dengan fatwa yang kedua, yaitu bapak wajib mengqadha salatnya. Bagaimana caranya? Ya sudah, nanti bapak kalau berat untuk sholat terus, bisa bapak gunakan di qobliyah dan ba'diyah bapak. Nah, qobliyahnya bapak ganti dengan sholat yang mau dikerjakan. Contohnya qobliyah zuhur ganti dengan niat qadha sholat zuhur, ba'diyah zuhur ganti dengan niat mengqadha sholat zuhur. Ketika mau sholat duha, niatkan untuk mengqadha sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat asar, dan seterusnya. Bisa difahami?
Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang Ustaz, yang qaul mu'tamad ini Ustaz, yang berarti enggak apa namanya? Tidak diperbolehkan sholat jenazah Ustaz ya? Enggak boleh. Karena fardu kifayah itu kan sebagian orang sudah boleh mengerjakan, kita enggak. Kalau sebagian yang mengerjakan, yang lain gugur. Bisa dipahami? Bisa. Allah, makanya berat sekali lah. Ada lagi? Itu aja. Gimana kalau sholat tarawih? Kita mau sholat tarawih juga, ya sudah. Kamu sholat tarawih juga, ikut juga sholat tarawih, tapi niatnya bukan tarawih. Niatnya sholat subuh. Kalau dia jalani dua-dua Ustaz, Apa? Tidak bisa. nggak bisa Ustaz. Tidak bisa digabung niatnya sunnah dengan wajib. Enggak, maksudnya dia di satu sisi dia sholat nawafil, tapi di sisi lain dia sholat ini juga Ustaz. Nah, kalau itu bisa pakai pendapatnya Al Habib Abdullah, karena beliau punya pendapat kan tarakhi. Kalau pakai pendapat yang alal faur harus seketika itu juga, maka tidak boleh dia nawafil. Paham? Oh iya Ustaz. Nah, tapi kalau tarakhi boleh nawafil kayak gitu. Bisa dipahami? Lanjut. Wa idza fatathu salatun aw salawatun ustuhibba lahu ayyurattibaha. Wa idza fatathu lan arikalane lewatan ing wong ing syakhs apa salatun salat aw salawatun utawa pira-pira salat ustuhibba mongko den anjurake lahu marang syakhs marang wong ayyurattibaha apa ayyurattibaha yen to menertibkan mengurutkan sapa wong ing salat Faya qadi mongko mengqada sapa si wong as-subha ing subuh, thumma dhuhra kemudian tumuli zuhur, thumma al-asra tumuli asar, wa hakadalan dan iki kaya mengkono kama kaya perkara sanna kang wis menyunahake mencontohkan alaihi ngatasé ma sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaqi ing dalam dina khandaq. Wa idza fatatu salatun aw salawatun ustuhibba lahu ajratibaha. Wa idza fatatu salatun apabila ada salat yang terlewatkan, aw salawatun atau beberapa salat yang terlewatkan. Ustuhibba lahu ajratibaha maka disunnahkan bagi orang yang terlewatkan salat tersebut untuk mengurutkan salat-salat yang terlewatkan. Contohnya, dia ini lupa kerjakan salat zuhur, lupa juga kerjakan salat asar, ingatnya pas di waktu maghrib. Aduh, saya belum salat zuhur dan asar nih. Bagaimana? Mana yang mau dikerjakan duluan? Ustuhibba lahu ayyurattibaha maka disunnahkan bagi dia untuk mengurutkannya. Jadi mulai zuhur dulu, asar, baru selesai. Paham? Kalau asar dulu baru zuhur, ya nggak apa-apa. Tapi disunahkan diurutkan. Faya qadi subha tsumma zuhra tsumma asra maka dia mengqada subuh, zuhur, kemudian asar dan seterusnya. Kama sanna ali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khandaqi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi pada hari Khandaq, pada perang Khandaq. Kalau nggak salah itu Nabi ketika perang Khandaq terlewatkan sholat asar, mengingatnya pas maghrib. Kita belum sholat asar. Begitu. Bisa dipahami? Karena sibuknya mereka gali-gali parit, maka mereka lupa. Dan alhamdulillah lupanya Nabi itu Nabi itu bukan karena lupa sengaja, tapi yang Allah lupakan supaya menjadikan syariat bagi umatnya. Bagaimana kalau seandainya ada umatnya yang lupa mengerjakan sholat, begini tata caranya loh. Bisa dipahami? Wa yustahabbu lan den anjurake aidan halemaleh lahu kedua syakhs, kedua wong apa ayu qaddima yen to ngendinginake sapa si mong alfa itata
ing salat kang lewat alal hadirati ngate salat kang hadir al muaddati kang den tunaiake malam yakhaf selagine ora khawatir sapa si wong fautaha ing terlewatane al hadirah wa illa lamun khawatir terlewatan hadirah wajib mangko wajib alih ngatasi wong apa takdimuha dinginake hadirah wal bada'atulan memulai biha kelawan hadirah dan ittiba'i karana manut nabi aidan halih malih. Wa yustahabbu aidan lahu ayuqaddima al-fa'itata 'alal hadirah al-muaddati ma lam yakhaf fautaha. Disunahkan bagi orang yang terlewatkan sholat untuk mendahulukan sholat yang terlewat itu sebelum mengerjakan sholat yang ada sekarang ini. Dengan syarat malam yakhaf fautaha. Dengan syarat dia tidak khawatir terlewatkan sholat yang sekarang ada. Contoh, saya mau sholat subuh, ingat-ingat astagfirullah, saya belum sholat isya ternyata. Paham? Itu belum terlewat. Sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk sudah azan subuh, sudah di masjid, sudah nunggu sholat. Lihat iqamah masih 8 menit. Dikit-dikit ingat, astagfirullah belum sholat isya saya ini. Maka yustahabbu lahu ayyuqaddima al-fa'itata, disunahkan bagi orang tersebut untuk mendahulukan sholat yang terlewatkan tadi. Maka dia langsung sholat fa'itah, sholat isya. Sholat isya dulu dengan syarat malam yakhaf fauta, dengan syarat tidak khawatir sholat yang sekarang ada subuh itu terlewatkan waktunya. Contohnya kalau seandainya terlewatkan bagaimana? Tidur, bangun sudah mau 5 menit sudah mau hilang waktu subuh, sudah mau masuk waktu isyraq, waktu syuruk. Syuruk kan sudah masuk waktu subuh, sudah lewat waktu subuh. Akhirnya wudu cepat 2 menit wudu. Pakai pakaian 1 menit. Sholat 2 rakaat itu paling cepat 2 menit saya. Artinya itu pas 2 menit ini. Baru saya ingat astagfirullah sebelum sholat isya. Bagaimana? Maka dahulukan al-hadirah, sholat yang ada pada saat itu. Bisa difahami? Wa illa wajib 'ala taqdimu wal bada'atu biha. Kalau kerjakan sholat itu subuh itu dikerjakan, waktu lewat mau kerjakan sholat isyanya. Lil ittibai biha, lil ittibai adan, karena mengikuti Nabi juga. Allah. Terakhir, wa yajibulan wajib alaman ing atase wong dzikira kang wis disebut dzikira kang den ingat apa takdimu. Salah. Wa yajibulan wajib alaman ing atase wong dzikira kang wis disebut apa takdimu manya dinginake perkara fata, dinginake salat fata kang lewat apa sima bila udhrin kelawan tanpa udhur alama ing atase perkara ing atase salat fata kang lewat apa sima bi udhrin sebab udhur wa in fuqida lan sengajan den hilangake apa sima at-tartiba ing tertib. Ini kayaknya kasih naib fa'il aja. Wa in fuqida lan sengajan den hilangake apa at-tartibu tertib. Li anna tartiba kalau teman satu yang tertib fil qada ing dalam qada iku sunnatun sunnah wal badaru lan bersegera wal badaru hale utawi bersegera mengerjakan iku wajibun wajib. Hada utawi iku ma pendapat i'tamadahu kang mu'tamadake ing ma sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa khalafahu lan nulayani ing Ibnu Hajar sinten Ar-Ramli Imam Ramli haitsu qala sekirane ngendika sinten Imam Ramli bistihbabit tartibi kelawan den anjurake tertib bainal fawaiti ing dalam antarane salat kang terlewatkan mutlakon hale mutlak. Maksudnya walaupun itu salat faitah bi udrin au bila udrin. Ay sawaun tegese sawon kan afadat tegese ono to lewat apa si salat bi udrin kelawan udzur amla utawa ora. Sekarang gimana kalau salat yang
terlewatkan ini ada sholat yang terlewatkan karena ada uzur, ada yang tanpa ada uzur. Maka bagaimana? Apakah dianjurkan untuk tertib diurutkan atau enggak? Nah, maka di sini ada dua qaul, dua pendapat. Pendapat yang pertama, wajibu ala man dzukira, wajib bagi orang yang terlewatkan sholat itu bagi dia taqdimu ma fata bila uzrin ala ma fata bi uzrin wa in fuqida tartiba, untuk mendahulukan sholat yang terlewatkan tanpa ada uzur daripada sholat yang terlewatkan karena ada uzur. Contohnya mungkin Farid ini dia punya sholat qadha itu ada dua, ada zuhur, ada asar. Nah, maka mana yang mau dikerjakan, uzur atau asar? Maka dilihat. Sholat zuhur itu dia qadha kenapa? Oh, karena ada uzur. Sholat asar bagaimana? Oh, sholat asar itu dia qadha karena tidak ada uzur. Nah, maka yang lebih didahulukan oleh dia adalah sholat asar dulu baru zuhur. Bisa dipahami? Bisa. Nah, walaupun tertibnya hilang, urutannya hilang. Lianna tartiba fil qada sunnatun, karena sesungguhnya tertib dalam qada itu sunnah, wal badaru wajibun, dan bersegera untuk mengerjakan sholat yang terlewatkan karena tanpa ada uzur itu adalah wajib. Paham? Karena sholat yang terlewatkan karena ada uzur, qaulnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli adalah alal faur. Sholat yang terlewatkan karena tanpa ada uzur itu wajib segera dikerjakan. Bisa dipahami? Namun menurut Imam Romli beda. Wa khalafahu Romli. Menurut Imam Romli, ya memang tertib itu sunnah. Mereka sepakat tertib itu sunnah. Namun kesunahan tertib ini mutlak, baik itu sholat itu sawaun afatat bi udrin, baik itu sholat itu terlewatkan karena ada udzur ataupun tidak. Bisa dipahami? Bisa. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Alhamdulillah, cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini, pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan, mengajarkan, ikhlas mencari ridha Allah kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Insyaallah. Iya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.